Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri menganalisa sosok terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS Cilegon Maman Suherman, Muhammad Aksley Herman Miller. Dalam analisa tajamnya, Reza menyebut ada dua petunjuk penting yang ditinggalkan pelaku. Karenanya jika penyidik kepolisian jeli, maka pembunuh Aksley akan segera terkuak. Diwartakan sebelumnya, Aksley ditemukan tewas di rumah mewahnya di perumahan BBS 3, Ciwaduk, Cilegon, Banten pada Selasa, 16 Desember 2025. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, Aksley meregang nyawa akibat berkali-kali ditusuk benda tajam dan dihantam benda tumpul. Saat insiden pembunuhan, di TKP hanya ada Aksley dan sang kakak kedua. Sementara orang tua Aksley termasuk sang ayah Maman sedang bekerja. Dalam penuturan terbarunya, Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama mengurai temuan penyidik di TKP. Penyidik menemukan darah korban tercecer di beberapa ruangan. Kita menemukan beberapa bercak darah di lokasi. Rumah 2 tingkat. Jadi darah itu sudah menyebar kemana-mana, ujar AKP Yoga Tama. Dari hasil pemeriksaan terkuak bahwa ada 19 luka tusuk dan 3 luka memar di tubuh Aksley. Berdasarkan temuan tersebut, polisi masih melakukan penyelidikan guna menangkap pembunuh Aksley. Analisa pakar. Sementara kepolisian terus menggali informasi untuk mengungkap fakta kematian Aksley, pakar psikolog forensik mengurai analisa tajam soal sosok terduga pelaku. Dalam wawancara di Kompas TV, Reza Indragiri menguak dugaan motif pelaku membunuh bocah 9 tahun tersebut. Reza menduga pelaku awalnya tidak mengincar Aksley sebagai target pembunuhan. Korban berusia 9 tahun dan mengalami luka yang sedemikian parah dan banyak. Boleh jadi orang yang menghabisi korban tidak sungguh-sungguh menjadikan korban sebagai target aslinya, ungkap Reza Indragiri, Jumat, 19 Desember 2025. Perihal sosok target utama terduga pembunuh, Reza menyinggung orang tua korban. Kata Reza, Aksley diduga hanya objek pengganti untuk melampiaskan niatan buruk pelaku pembunuhan. Boleh jadi pelaku mengincar pihak lain yang punya keterkaitan dengan korban, misalnya orang tua korban. Namun karena tidak mungkin melakukan serangan frontal ke orang tua korban, maka korban dijadikan sebagai objek pengganti atau substitusi, pungkas Reza. Lantaran hal itu diungkap Reza, antara motif dan sosok pelaku belum tentu sejalan. Sebab ada kepentingan utama yang disembunyikan terduga pembunuh Aksley, yakni diduga mengincar orang tua korban. Antara pelaku dan motif belum tentu linear, belum tentu orang yang menghabisi korban adalah orang yang sungguh-sungguh punya kepentingan bagi meninggalnya korban. Tapi kepentingan pelaku adalah pihak lain, namun karena tidak bisa mencapai pihak tersebut maka dicarilah pengganti, kata Reza. Adapun perihal alasan Aksley yang dijadikan korban oleh pelaku, Reza mengurai analisa. Kenapa korban yang dijadikan sebagai substitusi? Karena anak-anak adalah kelompok yang rentan dijadikan target kejahatan, ujar Reza. Lebih lanjut, Reza mengungkap dua petunjuk penting soal sosok terduga pelaku pembunuhan Aksley. Petunjuk pertama adalah, kata Reza, terduga pelaku adalah sosok yang punya akses ke rumah korban. Karena rumah korban mewah serta memiliki banyak kamar, tapi pelaku bisa tahu posisi Aksley secara mudah. Petunjuk kedua adalah terduga pelaku diduga tahu persis kondisi dan keadaan penghuni rumah. Buktinya saat melakukan aksinya, pelaku memiliki waktu di mana korban tak dijaga dan orang tuanya bekerja, yakni pada siang hari.